Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Miss adalah Miss Henarifa Fauzia. I'm an English teacher in SDIT Insan Rabani. Miss adalah guru bahasa Inggris di SDIT Insan Rabani. Oke, today I have an information. Hari ini Miss punya informasi kalau SDIT Insan Rabani mau mengadakan launching PPDB tahun ajaran 2022-2023. Nah, di acara launching PPDB tahun ini kita ada 3 kategori lomba, dan 3 kategori lomba ini untuk jenjang TKB, TK ataupun RA se-Kabupaten Majalengka. Nah, adik-adik, untuk kegiatan launching PPDB ini merupakan program penunjang dari kegiatan SDIT Insan Rabani yang setiap tahunnya selalu diadakan secara rutin. Nah, kegiatan ini merupakan ajang mengasah kreativitas serta aktualisasi diri pada para pelajar TK atau RA sederajat. Nah, tadi kan Miss sudah bilang ya, ada 3 lomba yang akan kita laksanakan di tahun ini. Yang pertama adalah lomba tahfiz Quran. Yang kedua adalah lomba speech contest atau biasa kita kenal dengan Pildacil. Dan yang ketiga adalah fashion show. Nah, adik-adik, 3 lomba itu akan kita laksanakan secara online ya. Nah, untuk agenda atau acara-acara kita disimak ya untuk tanggalnya. Yang pertama adalah pendaftaran dan pengiriman video. Jadi adik-adik bisa mulai melakukan pendaftaran atau bisa juga langsung sekaligus mengirimkan video lombanya dimulai dari tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 19 November 2021. Nah, untuk pengiriman video ini dilakukan via Facebook atau Instagram. Boleh pilih salah satu ya, dan Instagram atau Facebooknya boleh milik pribadi ataupun dari sekolah. Nah, sedangkan untuk pendaftarannya adik-adik harus mengirimkan melalui WhatsApp panitia yang nanti nomornya akan kami bagikan. Kemudian ada proses penilaian babak penyisihan ya, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 November 2021. Kemudian kita akan mengumumkan yang masuk ke final nih, yaitu tanggal 22 November 2021. Jadi ketiga lomba ini ada 2 tahap ya. Yang pertama babak penyisihan dan yang kedua adalah babak final. Kemudian kita akan lanjut melakukan technical meeting untuk peserta yang masuk ke final. Akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 dan pelaksanaan finalnya sekaligus penutupan dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 27 November 2021. Oke adik-adik, sekarang Miss akan jelaskan ya ketentuan umum dari perlombaan yang ada di launching PPDB tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama adalah peserta lomba. Peserta adalah siswa dan siswi TK atau RA kategori kelas B yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten Majalengka dan merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah. Kemudian ada ketentuan pendaftaran. Yang pertama, setiap peserta diwajibkan untuk follow dan subscribe akun sosial media SDIT Insan Rabani. Di antaranya yang pertama ada YouTube, yaitu SDIT Insan Rabani MJLK. Yang kedua ada Instagram @SDIT Insan Rabani MJLK, dan yang ketiga Facebook ada di SDIT Insan Rabani MJLK. Kemudian adik-adik harus mengirimkan bukti follow dan subscribe berupa tangkapan layar atau screenshot saat melakukan pendaftaran. Nah, sekarang ada adik-adik melakukan pendaftaran. Pendaftarannya tadi sudah disebutkan, yaitu secara online melalui WhatsApp panitia dengan mengirimkan format nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan asal sekolah. Kemudian adik-adik bisa mengirimkan ke nomor yang sudah kami sediakan, yaitu ada di Miss Hena dengan nomor 082 295 464 834 atau ke Ustazah Yeni dengan nomor 089 563 686 2128. Jadi pilih salah satu aja ya, gak usah dua-duanya. Kemudian setelah adik-adik atau bunda dan ayah mengirimkan pendaftaran, kemudian nanti kita akan undang ke grup WhatsApp yang disediakan oleh panitia. Linknya akan kami berikan saat melakukan pendaftaran ya. Kemudian setelah itu baru deh adik-adik mengirimkan video lombanya masing-masing. Apakah mau fashion show atau tahfiz atau speech contest. Nah, cara mengunggahnya yaitu tadi ya sudah disebutkan, diunggah ke salah satu
Facebook atau Instagram milik pribadi ataupun sekolah, boleh pilih salah satu aja ya. Kemudian harus menandai ke akun sekolah kami, yaitu di Facebook SDIT Insan Rabbani Majalengka kalau diuploadnya di Facebook. Nah, kalau misalnya mengunggahnya di IG, berarti harus men-tag ke Instagram sekolah kita, yaitu @SDIT Insan Rabbani MJLK. Nah, untuk captionnya ada caption yang harus adik-adik tunjukkan ya, yaitu captionnya kita salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello my name is, nanti boleh dikasih nama lengkap, kemudian I am, kasih usia ya, for example misalnya I am 6 years old, kemudian I'm from, boleh nanti pakai nama sekolah, for example I'm from SDIT Insan Rabbani and I'm ready to join, for example ya, contohnya I'm ready to join speech contest competition in SDIT Insan Rabbani Majalengka. Kemudian ayah bunda boleh tambahkan hashtag SDIT Insan Rabbani Majalengka, hashtag bilingual school, dan hashtag PPDB 2022. Nah, jika ada pertanyaan boleh menghubungi narahubung atau kontak person kami ya. Nah, selanjutnya ada ketentuan pemenang. Untuk pemenang ditentukan oleh Dewan Juri dan keputusan juri bersifat mutlak. Kemudian lomba terbagi ke dalam babak penyisihan dan final. Dan kemudian peserta yang lolos dalam babak penyisihan adalah peserta babak final, terdiri dari 6 besar untuk setiap kategori lomba. Nah, nantinya peserta yang akan masuk ke babak final akan mengikuti technical meeting dan juga finalnya di tanggal 27 November 2021. Oke adik-adik, kalau tadi sudah jelaskan ketentuan umumnya, sekarang kita langsung ke ketentuan khusus setiap kategori lomba. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah tahfiz Quran. Nah, untuk lomba ini mekanisme lombanya ada untuk babak penyisihan dulu ya. Untuk babak penyisihan, peserta lomba merupakan siswa atau siswi TK kelas B. Yang kedua, peserta lomba wajib membuat rekaman video dengan melakukan hafalan, yaitu surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, peserta dilarang membuka mushaf, Al-Quran digital atau yang semisalnya ketika melakukan rekaman video. Kemudian saat melakukan rekaman video, adik-adik harus memakai pakaian muslim sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, video hafalan surat adalah video yang belum pernah diposting di media sosial manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Kemudian, video tidak boleh diiringi musik, sound ataupun background. Nah, kemudian kita ke proses pengunggahan ya. Peserta wajib mengunggah video lomba melalui Facebook atau Instagram pribadi atau sekolah, pilih salah satu dengan menandai akun yang tadi ya, Facebook dan Instagram SDIT Insan Rabbani MJLK, kemudian menggunakan caption yang sudah tadi Miss contohkan. Nah, kemudian setiap peserta mengkonfirmasi link video pada grup WhatsApp sesuai dengan bidang lomba yang diikuti. Jadi nanti setelah ayah dan bunda masuk ke grup WhatsApp bidang lombanya, nanti harus mengirimkan link videonya supaya panitia bisa mudah untuk proses penilaiannya. Dan untuk 6 peserta dengan nilai tertinggi akan melanjutkan ke babak final. Karya yang dikirimkan peserta sepenuhnya menjadi hak milik panitia. Untuk babak finalnya akan disampaikan saat technical meeting, dan untuk kategori penilaiannya akan dinilai berdasarkan kesesuaian bacaan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun, volume suara, panjang pendek bacaan, makhraj huruf, adab dalam membaca surat, dan keterampilan bacaan. Nah, untuk lomba tahfiz Quran ini, Dewan Juri terdiri dari 3 orang, dan semua penampilan dalam lomba ini akan dinilai dan ditentukan oleh Dewan Juri. Dan keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk lomba yang kedua adalah speech contest atau Pildacil. Untuk mekanisme lombanya, peserta merupakan siswa atau siswi TK atau RA kelas B. Kemudian peserta lomba wajib memilih salah satu tema yang ditentukan oleh panitia. Kita sudah menyediakan 3 tema. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, meneladani Rasul. Dan yang ketiga adalah cinta Al-Quran. Nah, setiap peserta harus menyediakan 1 naskah teks speech contest atau Pildacil ini berdasarkan tema yang sudah dipilih ya. Dan kemudian dikirimkan bersamaan saat pengiriman video AA dan tetehnya. Kemudian video ini berdurasi maksimal 7 menit
Dan setiap peserta tidak diperkenankan untuk membawa teks atau catatan atau apapun itu saat melakukan rekaman video atau saat tampil. Nah, kemudian peserta wajib memakai pakaian muslim sesuai dengan syariat Islam. Nah, video ini adalah video yang belum pernah diposting di sosial media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun. Kemudian seperti biasa ya, videonya diunggah ke salah satu media sosial, baik itu Facebook atau Instagram, dan tidak lupa untuk menandai akun STIT Insan Rabani, yaitu akunnya STIT Insan Rabani MCLK. Nah, dengan menggunakan caption yang sama seperti tahfiz Quran ya. Captionnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setiap peserta harus mengkonfirmasi link video pada grup WhatsApp sesuai dengan bidang lomba yang diambil. 6 peserta terbaik atau yang nilai tertinggi akan diikutsertakan ke dalam babak final. Kemudian babak finalnya akan disampaikan mekanismenya saat technical meeting ya. Dan untuk kategori penilaiannya untuk lomba speech contest ini adalah kesesuaian teks dengan tema lomba, intonasi suara, busana, keserasian gerakan dengan teks pidato, ekspresi peserta, mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan ketepatan durasi waktu yang telah ditentukan. Dewan jurinya terdiri dari 3 orang dan semua penampilan dalam lomba ini akan dinilai dan ditentukan oleh Dewan Juri dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Oke, untuk lomba yang ketiga yaitu fashion show. Mekanisme lombanya, peserta merupakan peserta TK atau RA kategori kelas B dan peserta wajib menggunakan kostum yang bertemakan Hari Pahlawan. Nah, jadi nanti adik-adik bisa menggunakan kostum-kostum menyerupai pahlawan-pahlawan di Indonesia. Dan untuk peserta ahwat atau perempuan wajib memakai hijab ya. Untuk durasi fashion show akan diberikan waktu selama 1-3 menit. Dan video boleh diiringi oleh musik atau backsound. Video fashion show adalah video yang belum pernah diupload atau diposting di sosial media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Untuk proses pengunggahan video, boleh pilih salah satu sosial media ya, Facebook atau Instagram. Dan jangan lupa tandai ke akun STIT Insan Rabani MCLK. Caption yang digunakan sama seperti tahfiz Quran dan speech contest ya, sama seperti itu. Kemudian, seperti biasa, peserta harus mengkonfirmasi link video pada grup WhatsApp sesuai dengan bidang lombanya. 6 peserta dengan nilai tertinggi akan diikutsertakan dalam babak final. Untuk babak finalnya, mekanisme akan disampaikan saat technical meeting. Untuk penilaiannya, kategori penilaian dalam fashion show ini yang pertama adalah busana, kemudian ada keserasian gerakan dengan musik yang mengiringi, kelincahan, keluasan, dan ekspresi peserta, mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan ketepatan durasi waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk Dewan Juri sendiri terdiri dari 3 orang dan semua penampilan dalam lomba ini akan dinilai dan ditentukan oleh Dewan Juri. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itu dia adik-adik dan ayah bunda 3 lomba yang akan kita laksanakan di acara launching PPDB tahun ajaran 2022-2023. Oleh karena itu, segera daftarkan adik-adik ya dari TK manapun di Kabupaten Majalengka. Kita tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ikutan ya. Kami tunggu. Dadah. Hai, kita tunggu ya. Jangan lupa ikutan. Dadah. Halo, kita tunggu ya. Jangan lupa ikutan. Dadah. Hai, kita tunggu ya. Jangan lupa ikutan.